Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang pengantar audit dengan subtema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang bagaimana caranya mengaudit laporan keuangan serta bagaimana tanggung jawab dari seorang auditor. Nah, di sini peran penting dari seorang auditor akan menentukan bagaimana sikap independensi, sikap transparansi, dan bagaimana seorang auditor tersebut mengolah laporan keuangan sehingga bisa disajikan kepada stakeholder, kepada pengguna dengan bisa memberikan rasa penuh kepercayaan bahwa hasil laporan keuangan tersebut dapat diberikan opini yang tidak memihak atau berat sebelah. Nah, semoga materi ini dapat memberikan tambahan manfaat bagi saudara serta dapat memberikan pengetahuan lain dan bisa memberikan input keuangan atau serta input di bidang keuangan atau di bidang auditing sehingga saudara akan menjadi lebih tahu bagaimana proses auditing ini berjalan ketika sedang melakukan audit ke sebuah entitas. Di sini kita akan melihat dan membedah dulu bagaimana sistem audit laporan keuangan ini dijalankan dan bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Nah, tentunya kita sebagai seorang auditor harus memiliki sikap yang independen atau sikap yang tidak berat sebelah terhadap klien dan terhadap siapapun yang menjadi rekan kerja kita. Supaya apa? Supaya hasil yang kita berikan ini adalah pure dari kondisi laporan keuangan yang telah kita audit. Hal lain yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seseorang auditor yang independen adalah kita mendapatkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah hal yang tidak bisa kita beli dan kita bangun dalam satu kali tempo saja. Nah, seorang auditor ataupun seorang dokter bisa mendapatkan kepercayaan adalah dengan kata lain dia bisa mendatangkan prospek keuntungan bagi firma atau bagi dirinya sendiri kelak di kemudian hari. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita membangun sebuah kepercayaan dari publik atas laporan keuangan yang sedang kita periksa? Nah, untuk itu ya kalian atau bagi seorang auditor penting adanya ketika dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik itu kepada investor, baik itu kepada klien, rekan dekat dan sebagainya, dalam mengambil keputusan diarahkan untuk memberikan yang sebenar-benarnya. Supaya apa? Supaya tujuan utama dalam memberikan opini publik atau opini dalam audit berupa wajar tanpa penyesuaian itu adalah 100% akurat dan 100% bebas dari salah saji material. Artinya tidak ada lagi yang perlu dilakukan koreksi dan penuh dengan kepercayaan dan bahwa hasil yang diberikan itu sudah sesuai. Ya, ibaratnya seorang dokter memberikan diagnosa kepada pasiennya, jika yang bersangkutan memang sakit A, maka sakit A dan itu dibuktikan dengan hasil laboratorium untuk memberikan dasar atau argumen ketika dokter memberikan diagnosa penyakit tertentu kepada seorang pasien. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tanggung jawab seorang manajemen yang mengelola sebuah entitas bisnis dan bagaimana tanggung jawabnya seorang auditor, dan ini adalah bentuk yang bertentangan. Karena apa? Kita melihat dari kasat mata bahwa manajemen itu adalah orang yang dipercaya oleh pemberi kerja atau owners untuk mengelola bisnisnya. Sehingga dia akan melakukan berbagai cara untuk memberikan hasil yang terbaik dengan menutupi hasil yang tidak terbaik.
karena dia ingin menunjukkan perform dia, bahwa dia bisa mengelola dan dia bisa manage perusahaan dengan baik. Sehingga yang dia lakukan adalah menyulap atau menyajikan pelaporan keuangan yang mungkin tidak sesuai, tetapi menurut dia dilakukan penyesuaian. Nah, di sini ketika terjadi auditor atau ketika terjadi pengauditan di suatu entitas tersebut, hal lain yang harus disiapkan oleh manajemen adalah memberikan full akses kepada auditor atas semua informasi yang relevan dari perencanaan audit yang sudah diberikan di awal. Apabila dalam setiap kegiatan pengauditan itu tidak diberikan full akses, maka bisa menjadi pertanyaan bagi seorang auditor, ya, karena ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak manajemen. Kemudian tanggung jawabnya auditor ketika sudah diberikan full akses, yaitu bagaimana seorang auditor itu dituntut untuk dapat memperoleh bukti audit yang cukup atas sebuah kasus yang sedang mereka periksa. Sehingga dari opini yang diberikan dari seorang auditor tersebut, misalkan itu wajar, harus bisa memberikan bukti-bukti pendukung yang menyeluruh dan tidak sedang memberikan opini yang sifatnya hanya berandai-andai. Contoh, ketika terjadi fraud di area pergudangan, maka kita harus bisa menyajikan bagaimana fraud tersebut ada dan fraud tersebut menjerat siapa saja yang berhubungan dengan bagian gudang. Bisa jadi fraud tersebut terjadi bukan atas dasar si oknum atau si pegawai yang berada di lingkungan gudang, bisa melakukan kegiatan fraud tersebut dikarenakan adanya tekanan dari pihak atasan. Nah, untuk itulah dibutuhkan keahlian seorang auditor untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan melakukan interogasi secara mendetil terhadap suspek yang sudah kita curigai sebagai orang yang melakukan fraud. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan communication skill dari seorang auditor untuk menggali pertanyaan, untuk menggali dan melihat celah sekecil apapun yang sedang ditutupi oleh karyawan tersebut. Nah, maka untuk itu, bagaimana kemampuan auditor untuk menggali sebuah pertanyaan? Nah, ini harus dilakukan latihan secara terus-menerus, latihan melakukan public speaking, latihan kemampuan untuk mengolah tata bahasa, dan menggali kemampuan kita mencari informasi dengan teknik bertanya yang tidak intimidatif, tapi terkesan dibawa santai, tapi kita bisa melakukan pressure terhadap suspek tanpa suspek sadari bahwa sedang kita lakukan pressure. Nah, ini dibutuhkan latihan yang tidak bisa didapat dalam waktu satu malam. Nah, berikut disampaikan beberapa standar audit yang terbaru di Indonesia yang kita fokuskan pada resiko. Yang pertama adalah standar audit nomor 200. Ya, ini di sini berisi tentang tujuan dan pelaksanaan audit. Di sini akan diatur bagaimana caranya kita memberikan ibaratnya itu undangan, memberikan announcement kepada auditi itu yang diaudit, tentang bagaimana kita menentukan tujuan dan model pelaksanaan yang akan kita lakukan nantinya ketika proses audit itu nanti berjalan. Nah, ini bagaimana cara menyusun dan menyampaikan sudah diatur dalam SA nomor 200. Kemudian SA nomor 315 dengan revisi dari tahun sebelumnya di 2021. Di sini kita menitik beratkan pada penilaian resiko. Nah,
Resiko yang disajikan di sini kita revisi karena apa? Karena di dalam menilai sebuah beberapa entitas bisnis itu bisa mendatangkan resiko bagi si auditi, juga bisa mendatangkan risiko bagi auditor. Contohnya, ketika kita melakukan auditing ke perusahaan yang bergerak di bidang makanan, bergerak di bidang obat-obatan, dan bergerak di bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya yaitu tadi, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, itu ketika kita salah melakukan eh, penggiringan opini atau salah memberikan opini, kita sampaikan dengan kondisi yang real sewajar-wajarnya, namun pada laporan yang kita tampilkan itu nantinya akan merugikan perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti apa? Misal, di perusahaan makanan dan di perusahaan obat-obatan memang terindikasi melakukan pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan aturan BPOM, atau terjadi ketidaksesuaian dalam pengemasan bahan makanan tersebut yang terbukti tidak higienis, dan itu tentunya akan merusak citra dari perusahaan ketika berita tersebut tersebar ke masyarakat. Nah, ini yang perlu kita lakukan kehati-hatian dalam melakukan penilaian yang akan berdampak risiko bagi si auditi. Nah, ini nanti semua diatur dalam SA nomor 315. Nah, di sini adalah bagaimana kita melakukan proses audit dari sejak identifikasi hingga ke level penilaian risiko. Pertama kali sebelum kita menerima kontrak audit, maka kita wajib memahami entitas dari bisnis tersebut. Dari sejak kita melihat industri apa yang mereka geluti, tantangannya, kemudian hambatannya, regulasi yang mengatur dari industri tersebut, dan kita akan membuat semacam strategi yang akan kita gunakan untuk melakukan pengauditan tersebut. Nah, ini hal penting, ibaratnya kita akan mengambil kuliah di mana, akan bekerja di mana, akan berwisata kemana, kita tentunya akan melakukan survei mandiri untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat tersebut, dan setelah kita mengetahui kondisi tersebut, kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita gunakan ketika kita akan ke sana. Kemudian kita akan membuat simulasi nilai risiko salah saji, artinya kita akan melihat risiko yang melekat dari setiap divisi dan bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Misal, ketika kita akan melihat dan mengaudit dari divisi piutang, divisi utang, divisi penjualan, dan divisi penerimaan kas, kita melihat bagaimana risiko salah saji yang mereka lakukan dalam pelaporan dan dalam penginputan di divisi mereka masing-masing. Kita akan membuat skema matriks melihat seberapa besar tingkat risiko salah saji, tingkat risiko dari kecil, sedang, besar dari divisi tersebut, sehingga ketika risikonya besar, maka kita sudah mempunyai antisipasi untuk mengatasi risiko dari divisi tersebut. Nah, ini perlu kita lakukan sebelum kita melakukan penerimaan akad audit yang sudah diberikan ke kita. Jadi kita akan mengukur kemampuan kita dengan audit yang akan kita audit. Nah, ini gambarannya. Lalu setelah kita melakukan memahami entitas dan melakukan penilaian risiko, langkah selanjutnya adalah kita merancang dan mulai melaksanakan dari apa yang sudah kita buat. Nah,
Di sini kita akan mungkin kalau masih belum yakin terhadap proses audit yang akan dijalankan, auditor bisa melakukan simulasi tertutup, seolah-olah sedang melakukan auditing kepada suspek dan mencoba melakukan simulasi teknik wawancara dengan rekan audit untuk mencoba latihan bagaimana caranya auditor menggali pertanyaan dari auditi sehingga hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hasil akhir dari proses audit adalah membuat opini auditor. Nah, inti dari laporan audit ini adalah ini. Hasil tertinggi dari sebuah kesimpulan opini adalah wajar tanpa pengecualian atau tanpa penyesuaian. Nah, dampak dari opini WTP ini ketika kita berikan kepada klien kita, ketika berikan terhadap auditi kita, ini akan memberikan validasi dari masyarakat, validasi dari lembaga lain yang melihat bahwa perusahaan tersebut 100% tergaransi laporan keuangannya baik-baik saja dan kondisi perusahaannya tidak sedang dalam kondisi masalah. Jadi hasil yang kita berikan ini memberikan ibaratnya legalitas yang bisa dipercaya oleh publik dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan karena apa? Adanya kepercayaan publik sehingga publik menjadi lebih yakin ketika akan menitipkan dana, ketika akan melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut atas dasar hasil WTP yang sudah kita berikan pada saat proses audit telah berjalan. Nah, ini adalah bentuk contoh struktur laporan auditor independen. Nah, itu nanti bisa kalian baca sendiri di buku Al-Haryono Yusuf. Dan nanti kita akan mencoba latihan menyusun menggunakan struktur laporan audit dari sejak kita mencantumkan judul, kemudian membuat opini, membuat dasar dari opini tersebut, dan kita akan mendefinisikan yang terakhir bagaimana peran masing-masing manajemen dan auditor pada saat nanti proses auditor itu dilaksanakan. Nah, ini contoh studi kasus fiktif laporan auditor dari XYZ Company. Jadi ini sedikit memberikan ilustrasi kepada saudara bagaimana komponen penting dalam auditor secara real. Nah, mari kita bahas dan simak secara bersama-sama. Jadi di sini opini WTP diberikan. Nah, auditor menyimpulkan bahwa laporan XYZ ini wajar dan dari hasil operasionalnya. Nah, dari kepatuhan standar itu sudah diklaim bahwa sudah sesuai standar, artinya tidak ada yang bermasalah dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ataupun di Amerika. Kemudian dalam kebijakan akuntansi, ini disoroti penilaian atas kebijakan akuntansi, signifikansi yang digunakan manajemen seperti metode depresiasi dan pengeluaran pendapatan itu perlu kita lakukan penilaian ulang karena ibaratnya dilakukan highlight bahwa dalam menentukan proses depresiasi aset itu perlu kita hitung ulang dan perlu kita simak apakah sudah sesuai karena dalam penentuan depresiasi ketika dilakukan terlalu besar dan terlalu kecil itu juga menjadi risiko salah saji dan bisa menjadi sebuah temuan karena jika kita melakukan depresiasi dengan nilai terlalu besar dengan alasan akan dijual dan sebagainya atau alasan tertentu apapun itu tentunya kita wajib tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh auditi. Mungkin dia menilai terlalu besar, mungkin terlalu kecil, dan bahkan mungkin
yang bersangkutan lupa atau tidak tahu, kita wajib melakukan cross check dua arah tanpa mempercayai satu jawaban. Jadi kita harus membuktikan dengan hasil dan investigasi yang secara menyeluruh, sehingga temuan yang kita dapat itu bisa diberikan hasil yang sudah ada validasinya. Lalu apa tantangan dan etika auditor saat ini, dan sebenarnya ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Karena apa? Tantangan dan etika auditor itu tidak lain dan tidak bukan adalah uang dan jabatan. Di sini disampaikan independensi, kompleksitas, dan kepatuhan etika ini hanya teori aja. Tapi semuanya akan runtuh ketika sudah terbentur dengan masalah kebutuhan dan tidak bisa menahan keinginan. Rata-rata, auditor eksternal yang mengaudit sebuah perusahaan, ketika kita well perform, maka ada kemungkinan kita akan di-hire oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika kita sudah di-hire oleh perusahaan tersebut, maka ya kita akan melepaskan profesi kita sebagai auditor eksternal. Dan kita tidak bisa menjadi auditor yang independen lagi. Maksudnya tidak bisa independen di lingkungan secara umum, tapi pasti ketika kita sudah menjadi internal auditor, ya kita pasti minimal akan berat sebelah dengan tempat kita bekerja. Justru ini harus menjadi kehati-hatian ketika kita di-hire oleh auditi. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita melakukan auditing ke auditi, kita akan diberikan semacam upeti agar hasil yang kita berikan itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, ini kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Kita nggak usah bicara independensi dan berbicara masalah tantangan auditor ke depan. Kita berbicara masalah hari ini dan besok. Hari ini kita akan menerima uang tersebut dengan tangan terbuka, dan hari ini kita sudah menutupi sebuah kasus. Dan yakinlah, hari esok masa depan itu sudah menjadi buram. Karena apa? Tidak ada kata tidak akan terungkap, pasti akan terungkap. Dengan kita bisa dikontrol oleh auditi, maka independensi kita sudah hilang, kepercayaan kita sudah hilang, dan apalagi ketika tersebar kemanapun, maka kita ibaratnya menjadi seorang auditor bayaran yang tidak independen, dan tentunya nilai kita menjadi lebih buruk di mata entitas. Kalau ketahuan sama KAP atau tempat yang menaungi kita bekerja, maka ancaman berikutnya adalah pemecatan. Dan jika terjadi pemecatan, maka nama kalian sudah masuk ke dalam daftar hitam auditor dan besar kemungkinan tidak bisa melakukan ngelamar lagi ke kantor-kantor yang lain karena saudara sudah di blok atau sudah ditandai. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyimpulkan peran auditor dalam transparansi keuangan? Nah, kita harus melihat dari tujuan awal bahwa kita ini sebagai penjaga kepercayaan publik. Memang dalam hidup ini ya tidak terlepas dari sisi materi, tidak terlepas dari sisi keuangan yang sedang menjadi hal yang harus kita penuhi supaya kita bisa hidup. Tapi yakinlah, dengan prinsip kejujuran, dengan prinsip kepercayaan bahwa kita bekerja dan mengungkapkan fakta yang salah, ya, saya yakin disertai dengan doa, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Ya, tidak usah kita mendahului apa yang sudah diaturnya, tidak usah melakukan pembenaran diri dengan mengambil dan menerima uang yang tidak semestinya hanya untuk kepentingan kita sesaat, karena nantinya
pekerjaan kita ini membutuhkan jam terbang yang tinggi, membutuhkan perjalanan yang panjang untuk menjadi seorang auditor yang kompeten. Nah, kalau kita nodai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip independensi, maka ya runtuhlah kepercayaan publik dan runtuhlah masa depan yang sudah saudara impikan untuk menjadi seorang auditor atau ahli keuangan yang terpercaya dan independen. Mungkin begini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, materi ini bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah memberikan atensi untuk belajar dan melihat video ini dari awal hingga akhir. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Oke, saya tutup untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.